Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina dengan NIM 2120351. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali makalah-makalah yang telah dibahas beberapa minggu yang lalu, yaitu mulai dari makalah kelompok 8 hingga makalah dari kelompok 13. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi studi Islam. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang penelitian keagamaan. Model penelitian keagamaan. Nah, penelitian adalah suatu upaya atau cara untuk meneliti suatu objek kajian yang berusaha untuk mencari hasil tertentu yang akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan model penelitian keagamaan adalah suatu upaya penelitian yang menjadikan agama sebagai objek kajiannya. Yang mana model penelitian agama ini yang akan dibahas di dalam agama seperti mengenai ilmu-ilmu di dalam agama seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Lalu model penelitian agama ini menggunakan beberapa metode, yaitu seperti metode analisa sejarah, yaitu dengan menggunakan metode analisa sejarah berarti penelitian ini berdasarkan pada meneliti atau menyelidiki sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau yang berkaitan dengan masa sekarang yang akan diteliti. Nah, lalu adanya metode riset, yaitu metode dengan penyelidikan dengan mendeskripsikan atau mengumpulkan data. Lalu adanya metode eksperimen, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan eksperimen atau percobaan terhadap suatu masalah yang akan diselidiki. Lalu adanya metode observasi. Yang dimaksud dengan metode observasi yaitu metode yang digunakan dengan menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar berdasarkan data-data yang telah diberikan oleh beberapa orang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sesuatu yang pasti terkait dengan kegiatan yang akan diteliti tersebut. Lalu penelitian ini dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Jika penelitian keagamaan, maka dilakukan oleh para ahli ilmuwan yang ahli di bidang keagamaan tersebut. Lalu tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh atau mendapatkan hasil dari suatu permasalahan yang belum ada ketentuan pasti yang terkait di dalamnya. Dan selanjutnya materi dari kelompok 9 yaitu ragam dari model penelitian. Nah, berdasarkan uraian materi sebelumnya bahwa penelitian adalah suatu upaya untuk mendapatkan hasil tertentu terkait dari suatu permasalahan. Nah, dalam melakukan penelitian ini pun dilakukan dengan berbagai macam model. Seperti yang pertama yaitu adanya model penelitian tafsir, yaitu model penelitian tafsir adalah upaya penelitian yang digunakan untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, model penelitian tafsir ini pun adalah model penelitian yang terkait tentang Al-Quran dan hadis. Lalu adanya model penelitian hadis, yaitu model penelitian yang terkait mengenai hadis-hadis, yaitu mulai dari meneliti perawinya, sanadnya, ataupun meneliti dari isi hadis tersebut. Nah, model penelitian hadis ini pun juga merupakan model penelitian yang banyak dikaji oleh para ilmuwan. Lalu yang terakhir ada model penelitian terhadap ilmu kalam. Nah, model penelitian terhadap ilmu kalam itu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kajian keagamaan atau ketauhidan, itu bagaimana cara mengesahkan Allah yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang disusun secara sistematis dan dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, aliran ilmu kalam ini pun juga ada berbagai macam, yang mana akan dibahas di materi selanjutnya. Dan
aliran ilmu kalam adalah aliran yang bagaimana cara mentauhidkan Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan aliran filsafat yaitu kajian atau penelitian yang kajian atau penelitian terhadap suatu masalah dengan menggunakan rasio atau akal. Dan selanjutnya itu dan selanjutnya materi mengenai makalah kelompok 10, yaitu tentang ritual dan institusi Islam. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ritual adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu proses kegiatan upacara keagamaan yang bersifat mistis. Ritual di dalam agama Islam dibagi menjadi ada ritual yang memiliki dalil tegas di dalam agama, di dalam Al-Quran maupun hadis serta sunnah, yaitu seperti ritual mengenai sholat, zakat maupun puasa. Dan ada ritual yang tidak memiliki dalil tegas dan eksplisit di dalam sunnah maupun di dalam Al-Quran, seperti adanya acara maulid Nabi, acara tahlilan yang dilakukan oleh keluarga yang telah meninggal. Nah, ritual ini terbagi menjadi adanya ritual yang wajib dan tidak wajib, serta ritual yang dianjurkan. Ritual wajib atau yang disebut dengan ritual primer yaitu suatu ritual yang wajib dilakukan oleh setiap pribadi atau individu Islam, yang mana ritual ini jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Contoh ritual wajib yaitu seperti sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, serta hal lainnya. Dan adanya ritual sekunder yaitu ritual yang menjadi sunnah untuk dilakukan, seperti melaksanakan sholat tahajud. Dan selanjutnya ada ritual tersier, yaitu suatu kegiatan ritual yang hanya menjadi suatu anjuran. Nah, yang mana anjuran ini tidak mencapai kepada tingkat sunnah, seperti menggunakan siwak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dilihat dari segi pelaksanaannya, ritual ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ritual individual dan ritual kolektif. Ritual individual yaitu suatu kegiatan ritual yang hanya dilakukan yang sifatnya pribadi atau sendiri-sendirian, yaitu seperti mengevaluasi diri sendiri, sholat sendiri. Dan juga ritual kolektif yaitu ritual yang sifatnya umum atau dilakukan secara bersamaan atau berjamaah, seperti melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sebagaimana yang telah dilihat pada zaman sekarang ini, bahwa ritual tidak hanya dilakukan oleh kegiatan agama saja, dan tidak hanya ritual yang dianjurkan atau ritual yang menjadi sunnah Nabi. Namun ritual sekarang sudah banyak disalahgunakan, seperti adanya melakukan ritual-ritual terhadap sesembahan atau benda lain yang menduakan Allah, seperti melakukan ritual terhadap pohon, melakukan ritual terhadap suatu benda dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan. Nah, selanjutnya ada pun materi tentang institusi Islam. Sebenarnya institusi, organisasi, dan lembaga adalah tiga hal yang berbeda dan tidak ada terkait satu sama lain. Namun di masyarakat awam bahwa institusi, lembaga, dan organisasi disamakannya, padahal ketiga hal ini adalah hal yang berbeda. Nah, institusi adalah tata cara kelola atau mengorganisasikan tata cara yang berisi pedoman untuk mengatur suatu masyarakat dalam melakukan perbuatannya. Nah, adapun institusi dalam Islam yang diterapkan seperti institusi dunia pendidikan diterapkan
diasosialisasikan dalam bentuk madrasah atau pesantren. Institusi perkawinan diasosialisasikan dalam terhadap KUA. Lalu institusi ekonomi diasosialisasikan seperti penerapan adanya bank syariah. Lalu adanya institusi partai politik, yaitu didasarkan pada P3, PUI, dan PBB. Nah, institusi Islam ini adalah institusi yang berada di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu materi dari makalah kelompok 11, yaitu pengantar perkuliahan metodologi studi Islam. Nah, yang mana pembahasannya yaitu mengenai Islam, iman, ihsan, serta aliran-aliran kalam. Nah, Islam adalah agama yang samawi, agama suci, agama yang keberadaannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Islam adalah agama yang samawi, agama yang kebenarannya sudah pasti dan tidak ada lagi keraguannya. Dan iman adalah meyakini di dalam hati, baik di lisan maupun di dalam hati, dengan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ihsan adalah kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan seseorang dalam mengamalkan imannya tersebut. Nah, jadi Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang. Islam, iman, dan ihsan memiliki hubungan satu sama lain. Kenapa? Karena orang yang beragama Islam tentunya meyakini atau memiliki iman, yaitu beriman kepada yang 6. Dan dalam melakukan iman tersebut, maka mereka mengamalkannya dengan melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik yang dilakukannya adalah ihsan atau kebajikan. Jadi, iman dan ihsan beserta Islam adalah suatu kesatuan yang sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Jika kita ibaratkan Islam, iman, dan ihsan adalah sebagai suatu rumah, maka Islam adalah pondasinya, iman adalah atapnya, dan ihsan adalah perhiasan dari rumah tersebut. Yang mana dalam rumah, jika ada perhiasan, maka akan indah dan akan menarik perhatian orang untuk melihatnya dan melihatnya dengan senang hati. Begitu juga dengan melakukan ibadah. Jika kita melakukan ibadah dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan, maka ibadah dapat diterima oleh Allah. Begitu juga dengan Islam yang sebagai pondasinya, yaitu sebagai pondasi dari melaksanakan iman tersebut, yaitu melaksanakan dari rukun iman, yang mana iman diibaratkan sebagai atap, sebagai pelindung untuk melindungi untuk melindungi dan menjalankan Islam tersebut. Selanjutnya yaitu aliran-aliran kalam. Yang pertama adanya aliran Khawarij. Nah, aliran Khawarij ini muncul yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena adanya reaksi dari Abid Rase, yaitu atau pentahiman terhadap kaum Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, orang-orang Khawarij ini memiliki anggapan atau akidah menurut mereka, yaitu orang yang tidak sejalan atau tidak sepaham dengan mereka adalah kafir. Orang yang melakukan dosa besar juga dianggap kafir walaupun mereka Islam. Nah, sedangkan aliran yang selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Yaitu aliran Murji'ah ini aliran yang bersifat netral atau menunda, mengenyampingkan karena mereka tidak mau mengatakan orang yang berdosa besar adalah kafir dan orang yang tidak mengamalkan amalan syariah adalah kafir. Mereka tidak mau mengatakan hal tersebut. Mereka lebih cenderung mengenyampingkannya dan menyerahkannya kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum Khawarij yang langsung mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mengamalkan syariat Islam serta melakukan dosa besar adalah kafir. Nah, sedangkan aliran
aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang memberikan porsi besar terhadap akal, yang mana katanya akal manusia dapat memahami tentang ketauhidan Allah tanpa adanya wahyu. Nah, lalu adanya al-sunnah wal jamaah, yaitu aliran sebagai pelurus dari aliran Jabariyah, sebagai pelurus dari aliran Mu'tazilah tadi yang mengatakan akal bisa mencapai kepada ma'rifatnya, bahwa sesungguhnya akal adalah tidak dapat mencapai ma'rifatnya tanpa adanya wahyu. Aliran al-sunnah wal jamaah ini aliran yang mengutamakan atau berdasarkan pada hadis dan Al-Quran. Nah, contoh dari aliran al-sunnah wal jamaah ini seperti aliran Asy'ariyah, aliran Maturidiyah Samarkand, aliran Maturidiyah Bukhara. Dan adapun aliran Jabariyah, yaitu aliran yang menitik beratkan kepada Allah, bahwa semua kejadian yang terjadi di manusia, baik buruk maupun baik, adalah kehendak dan atas kuasa Allah. Dengan kata lain, bahwa manusia terpaksa melakukan semuanya atas daya Allah, dan manusia tidak memiliki daya untuk menentukan pilihan atau perbuatannya. Sedangkan aliran Qadariyah adalah aliran yang berpaham sebaliknya. Aliran Qadariyah meniadakan qadar Allah. Dia mengatakan bahwa semua perbuatan baik yang terjadi di manusia, baik buruk ataupun perbuatan baik, adalah atas kehendak manusia itu sendiri dan atas kewujudan manusia itu sendiri, dan Allah pun tidak ikut campur dalam perwujudan dari perbuatan manusia tersebut. Dengan kata lain, daya manusia hanya daya manusia yang dibutuhkan dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dan Allah tidak mempunyai andil atau kuasa terhadap perbuatan manusia. Selanjutnya adanya aliran filsafat. Aliran filsafat. Selanjutnya adanya aliran tasawuf. Aliran tasawuf ini dibagi menjadi 3, yaitu aliran tasawuf falsafi, yaitu aliran yang memadukan antara aliran mistik atau gaib dan aliran rasional atau akal. Selanjutnya aliran tasawuf akhlaki atau sunni, yaitu aliran yang membenarkan atau membenarkan kembali tingkah laku manusia, itu dengan cara pemurnian ke tingkah laku manusia yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis tanpa terkontaminasi dengan aliran-aliran lainnya. Lalu adanya tasawuf amali, yaitu tasawuf yang berisi tentang tata cara atau pedoman manusia untuk melakukan perbuatan baik dengan Allah, yang bertujuan untuk mendapatkan hubungan dekat dengan Allah. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 12, yaitu mengenai tentang Islam, moral dan kemanusiaan. Nah, sebagaimana telah dikatakan bahwa Islam tadi adalah agama yang suci, samawi, yang benar, dan agama yang keberadaannya diakui oleh Allah hanya agama Islam. Sedangkan moral adalah baik buruk perbuatan yang dilakukan seseorang dalam bertindak terhadap orang lain. Nah, itu moral. Sedangkan kemanusiaan adalah sifat rasa kemanusiaan atau sifat tenggang rasa yang dimiliki manusia dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan manusia lainnya. Jadi, hubungan antara Islam, moral, dan kemanusiaan adalah perwujudan dari keimanan tadi. Nah, bahwasannya orang yang beragama Islam akan memiliki moral yang bagus atau memiliki moral yang baik, karena moral di dalam agama Islam berpatokan kepada ketentuan atau kaidah-kaidah yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana
yang telah kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang benar. Jadi Islam adalah mengatur semuanya dengan benar, tepat, dan tidak merugikan bagi siapapun. Islam adalah agama yang sangat toleran. Jadi, orang yang beragama Islam otomatis akan memiliki moral yang baik. Lalu, orang yang memiliki moral yang baik akan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jadi, bahwasanya titik dari Islam dan keagamaan Islam tadi adalah memiliki akhlak-akhlak yang baik terhadap manusia tersebut jika meyakininya dengan benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kedudukan manusia, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, sebagai sebagai hamba untuk mengamati ciptaan Allah serta untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia ataupun jin melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tugas kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Lalu kedudukan manusia juga sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dan yang terakhir adalah materi dari kelompok 13, yaitu Islam, keluarga, dan masyarakat. Bahwasanya keluarga di sini adalah sebagai fondasi bagi anak-anaknya untuk menciptakan akidah yang baik, untuk membentuk karakter si anak-anak tersebut, bahwa keluarga adalah peran utamanya. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Keluarga adalah guru atau tempat anak-anak berinteraksi dan beradaptasi pertama kalinya. Dari keluarga adalah cerminan terhadap sifat-sifat anaknya. Karena anak-anak akan mendapatkan cerminan dari tingkah laku para anggota keluarganya, terutama dari kedua orang tuanya. Maka jika keluarganya memiliki akhlak dan iman yang baik, maka anak tersebut akan memiliki cerminan yang baik pula. Namun jika keluarganya memiliki akhlak dan iman yang tidak terlalu baik, maka begitu jugalah cerminan yang akan didapatkan oleh si anak tadi. Jadi orang tua di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akidah anak tersebut, karena anak tersebut lahir dalam keadaan fitrah suci. Jika diibaratkan, anak tersebut lahir seperti selembar kertas putih, dan kita sebagai orang tua lah yang akan menentukan ingin memberikan corak seperti apa kepada anaknya, ingin memberikan corak indah ataupun ingin memberikan corak kalam. Karena orang tua lah yang mempunyai pengaruh besar terhadap anaknya. Orang tua adalah guru pertama, orang tua adalah pendidikan yang pertama didapatkan oleh anak mulai dari bayi. Nah, selanjutnya adalah adanya masyarakat. Bahwa masyarakat di sini adalah kumpulan orang-orang yang berada di sekitar kita, yang berada di lingkungan kita. Dan masyarakat adalah yang dibutuhkan oleh keluarga untuk melakukan interaksi beserta komunikasi dan sosialisasi dalam kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk individual dan makhluk sosial, yang mana manusia sebagai makhluk sosial berarti membutuhkan manusia lain untuk melakukan interaksi atau komunikasi dalam menjalankan kehidupannya. Seperti adanya tolong-menolong adalah suatu bentuk interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Lalu adanya hubungan hubungan keluarga dengan masyarakat, yaitu di mana keluarga merupakan lingkungan yang kecil, sedangkan masyarakat adalah lingkungan yang besar. Di dalam keluarga hanya terjadi interaksi antar keluarga tersebut, namun di dalam masyarakat akan terjadi interaksi dalam lingkungan yang sangat besar. Nah, hubungannya yaitu di dalam bertindak
keluarga ini membutuhkan masyarakat sebagai lawan atau timbal balik dari komunikasinya tersebut. Dan selanjutnya yaitu adanya hubungan silaturahmi. Yaitu hubungan silaturahmi tidak hanya dilakukan di antara lingkungan keluarga saja, namun silaturahmi yang baik ialah melakukan hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang kita kenal dengan baik. Silaturahmi dengan masyarakat contohnya itu melakukan tegur sapa jika bertemu atau berpapasan di jalan, yaitu dan melakukan kegiatan bersama yang akan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena manusia tidak hanya melakukan hablum minallah saja, namun juga harus menerapkan hablum minannas, yaitu hubungan baik dengan manusia lainnya. Nah, jika hablum minallahnya sudah baik, yaitu hubungannya dengan Allah sudah baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hablum minannasnya juga harus baik. Karena sebaik-baiknya manusia itulah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.